Hai Besti, penikmat film tapi maunya diceritain aja. Semoga kabar kalian baik-baik saja. Pada episode kali ini, Mimin akan menceritakan alur film India tentang seorang pemuda kampung yang kerjanya mencuri uang, namun dia harus kehilangan ibunya karena ketua gangster menghabisinya. कहाँ जाएगा साले? Si pemuda ini menuntut balas dendam dengan cara yang cerdas atas nyawa ibunya. Film berjudul Double I Smart, rilis tahun 2024. Gak perlu berlama-lama Besti, langsung aja kita bahas alur cerita film India Double I Smart di Lonceng Film. Subscribe Lonceng Film. Di awal film diperlihatkan ketua gangster paling berbahaya dan paling dicari di negara India, ia bernama Big Bull. Saat ini berada di Cina dan ingin menemui Wong. Kedatangan Big Bull ke Cina untuk meminta Wong menghentikan bisnis narkoba di India karena Wong telah mengganggu wilayah bisnis Big Bull. Wong pun langsung mengatakan, "Enak aja kamu mau menghentikan kerajaan bisnisku. Emang kamu kira kamu siapa? Aku akan menghabisi kamu, Big Bull." Dengan percaya diri, Big Bull langsung menjawab, "Ayo sini maju, ku habisi kalian semua." Lalu Wong memerintahkan anak buahnya yang jago kungfu menghajar Big Bull. Terjadilah pertarungan Big Bull dengan ahli kungfu. Ternyata Big Bull sangatlah jago dan ia menghajar anak buah Wong bertubi-tubi dengan pedangnya. Jika ada yang berani menggunakan senjata, maka Betley, yaitu tangan kanan Big Bull, akan menembaknya. Pertarungan pun kembali berlanjut. Lalu Betley menembak Wong dan Wong pun habis. Tiba-tiba kepala Big Bull kesakitan. Anak buahnya membawa bosnya ini ke rumah sakit. Di sisi lain, RAW India mencari tahu di mana keberadaan Big Bull selama ini. Big Bull telah menjadi pemasok senjata terbesar di Asia dan ia juga menjalankan bisnis narkoboy. RAW mendapatkan informasi terbaru bahwa Big Bull baru saja mengunjungi rumah sakit di London. Lalu RAW India pun memerintahkan anak buahnya mencari tahu informasi mengapa Big Bull ke rumah sakit itu. More than 4 hours in the hospital. Scene berganti ke London di rumah Big Bull. Dokter mengatakan bahwa Big Bull mengalami tumor otak dan saat ini usia Big Bull tinggal 3 bulan lagi. Big Bull nggak terima, ia sebentar lagi akan mati. Sementara Big Bull memiliki rencana 100 tahun lagi yang belum terrealisasi. Big Bull pun mengatakan kepada anak buahnya, "Betley, bagaimana bisa aku akan tiada? Aku masih ingin menjalankan semua rencana dan misiku. Aku ingin hidup lebih lama. Bagaimanapun caranya, Betley, kamu harus cari tahu supaya aku tetap bisa hidup," kata Big Bull. समझी? जी, I am Big Bull. नहीं है जो आपको बचा सकता है. You have only 3 months. Kemudian Betley membawa seorang ilmuwan bernama Thomas. Thomas mengatakan kepada Big Bull bahwa ia bisa saja hidup dengan cara mentransfer isi otak Big Bull kepada manusia lain. Sehingga semua yang ada dalam isi otak Big Bull dan rencana hidupnya akan tersimpan pada manusia itu. Big Bull tetap bisa menjalankan rencananya 100 tahun itu walaupun ia sudah mati nanti. Namun si ilmuwan mengatakan bahwa proyek ini adalah ilegal dan eksperimennya membutuhkan manusia dan bisa saja manusia itu kehilangan nyawa mereka. Mendengar hal itu Big Bull sangat senang. Akhirnya aku bisa hidup lebih lama lagi dan aku akan menjalankan semua rencanaku dengan sempurna. Aku gak peduli seberapa banyak orang yang harus kehilangan nyawanya demi misiku, kata Big Bull. I want to be immortal.
शायद किसी की जान जा सकती है. Fantastic. Eksperimen pemindahan memori Big Bull pun dilakukan, namun manusia yang ingin menerima transfer memori itu, mereka semua meninggal. Lalu Thomas menyarankan Battley agar tidak semakin banyak manusia kehilangan nyawa lagi, lebih baik dilakukan transfer memori kepada seorang pria di Hyderabad yang mana di kepalanya telah ditanam port USB dan ia sudah pernah melakukan transfer memori dan itu semua berhasil. Dengan begitu akan lebih mudah mentransfer semua memori Big Bull kepadanya dan memang hanya itulah jalan satu-satunya agar proyek ini berhasil, kata si ilmuwan. पोर्ट है एक चिप डालने का. जी आई एम सॉरी इट डिडंट वर्क आउट. ये बात बिग बुल को बोलो. Scene berganti ke daerah Hyderabad. Beberapa gangster menyerang truk yang mencuri uang bos mereka. Bos mereka ini adalah Big Bull. Lalu si pencuri keluar dan membuka topengnya. Pencuri ini bernama Ustadz Ismart Sankar alias Double Ismart. Si gangster memerintahkan Sankar mengembalikan semua uang yang telah dia curi. Jika tidak, maka nyawa Sankar akan habis saat ini juga. Namun Sankar tidak mau dan ia malah memperingatkan balik gangster ini. Enak aja, kalian mau ambil uang ini? Aku adalah singa dari hewan-hewan kecil seperti kalian. Dan aku adalah pemimpin kalian. Gangster ini pun langsung menyerang Sankar. Namun Sankar bukanlah pencuri biasa, ia juga gangster yang sangat hebat bertarung. Ia pun menghabisi gangster itu yang menyerangnya dengan begitu mudah. Sankar sengaja menghabisi semua anak buah Big Bull agar Big Bull datang mencari Sankar. Scene beralih, Sankar sedang duduk di becak bersama sahabatnya bernama Vijay. Temannya ini mengeluhkan rasa makanan mereka yang hambar. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba Sankar melihat seorang gadis yang begitu cantik sedang menunggu becak. Ketika Sankar melihat gadis itu, ia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Sankar dan Vijay langsung capcus menuju si gadis. Si gadis ini bernama Janat. Sankar memuji-muji kecantikan Janat dengan mengatakan, "Kamu gadis yang indah dan cantik. Suatu saat nanti kamu akan menjadi istriku." Sesampai di tujuan, Janat langsung memperingatkan Sankar, "Lancang sekali kamu mengatakan aku akan jadi istrimu. Kamu saja tidak beres. Aku wanita berpendidikan. Ayahku dan ibuku juga berpendidikan." Kemudian Vijay membawa barang-barang Janat ke dalam kontrakan barunya. Ternyata Janat pendatang baru di kota Hyderabad ini. Di malam harinya, Sankar kembali mencuri uang Big Bull dengan memakai topengnya. Tak disangka, Janat adalah anak buah Big Bull. Ia bekerja sebagai staf keamanan pengiriman uang haram Big Bull ke wilayah lain. Janat memperingatkan Sankar untuk tidak menyentuh uang bos mereka. Jika tidak, Janat akan menembak tangan Sankar. Sankar sangat terkejut melihat gadis yang disukainya ternyata bukanlah gadis feminim dan berpendidikan, melainkan ia seorang mafia. Lalu Janat menembaki tangan Sankar yang ingin menyentuh uang itu, namun tembakannya tidak mengenai tangan Sankar sampai pelurunya habis. Kemudian Janat menghajar Sankar dan memintanya membuka topeng. Namun Sankar tidak mudah dikalahkan oleh Janat. Sankar malah mengambil bonus dalam pertarungan itu. Di tengah perdebatan itu, Vijay mengangkati uang yang mereka curi satu persatu ke dalam mobil mereka. Kemudian Sankar mengatakan kepada Janat, "Kamu wanita cantik, tetapi mengapa kamu suka mencuri seperti ini?" Lalu Sankar langsung, बहुत अच्छा है. क्या है? जूडो.
Janat enggak tahu kalau pria bertopeng ini adalah Sangkar. Akibat hilangnya uang Big Bull, Janat dipecat dari pekerjaannya. Janat dianggap bekerja sama dengan si pencuri karena si pencuri menciumnya. Status Janat saat ini sebagai tersangka di klub Big Bull. Kemudian Janat kembali pulang ke rumahnya naik beca milik Vijay. Di dalam beca itu Janat mengeluh dan meluapkan kekesalannya kepada Vijay dan Sangkar atas kejadian yang baru saja dia alami dengan mengatakan, "Bagaimana bisa ia menyebutku sebagai pencuri sementara aku ini dari keluarga terhormat dan berpendidikan. Kakekku seorang mayor, ayahku dokter dan ibuku psikologis. Aku nggak terima ia mengataiku pencuri dan aku juga enggak terima si pencuri itu menciumku. Bagaimanapun caranya aku akan menemukan si pencuri bertopeng itu dan aku akan menghajar dia. Aku berdoa semoga tangan dan kakinya hilang dan ia tidak bisa lagi berjalan." Sementara di dalam hati Sangkar, "Keluarga terhormat dari mana kamu? Aku tahu kamu sama sepertiku, Nona." Sangkar yang berniat menikahi gadis feminim ternyata gadis yang disukainya seorang mafia. Kemudian Sangkar menemui foto mendiang ibunya yang bernama Pochama. Ia berjanji kepada ibunya akan menikahi gadis dari Delhi itu karena Sangkar telah membuat komitmen dan ia akan melakukannya. क्या बना रही है? छोले भटूरे। काहे के रखा देखा ना? हाँ तूने तो देखा ही होगा। Di malam harinya Sangkar dan Vijay duduk di kedai. Kemudian Betley meminta Sangkar bergabung dengannya minum di klub. Namun Sangkar tahu bahwa maksud wanita ini ada niat lain. Sangkar pun langsung menanyakan si Betley apa tujuannya datang ke sini. Betley pun mengatakan bahwa ia hanya ingin Sangkar ikut bersamanya. Tiba-tiba datanglah salah satu anak buah Betley yang gak sabar melihat drama Betley dan ia langsung menghajar Sangkar. Namun yang terjadi, kemudian berdatanganlah puluhan gangster menangkap Sangkar. Sangkar maju dan menyerang mereka. Sangkar yang begitu kuat ia menumbangkan musuhnya. Lalu Betley memerintahkan anak buahnya lagi untuk menangkap Sangkar. Kemudian berdatangan lagi puluhan gangster. Terjadilah pertarungan Sangkar dengan para gangster ini hingga semua musuh tumbang. Betley nggak menyangka ternyata Sangkar sangat hebat bertarung. Betley pun memperingatkan Sangkar bahwa ia akan kembali lagi untuk menjemputnya. Kemudian Betley menelpon bosnya dan mengatakan ia telah gagal menangkap Sangkar. Big Bull mengatakan, "Aku nggak mau tahu dengan alasanmu Betley, kamu harusnya membawa ke sini. Aku sudah mulai mati rasa, hidungku juga beberapa kali mengeluarkan cairan. Ini hidup dan matiku. Aku akan datang ke India dan membawa Sangkar." अरे गिनता रहा मैं, बात पता है? दूसरा ऑल्टरनेटिव सोचिए। अगर आप इंडिया आओगे तो Keesokan hari Sangkar kembali mencuri uang Big Bull. Dalam pencurian ini Sangkar melihat gadis yang disukainya juga ada di sini. Diperlihatkan Janat menempelkan pelacak di truk pengangkut uang Big Bull. Saat Janat bersembunyi, ia tidak menyadari bahwa ia duduk di kaki Sangkar. Janat pun terkejut mendengar suara dari belakangnya yang ternyata ada pencuri juga. Lalu Janat meminta si pencuri ini membuka maskernya. Kemudian Sangkar membukanya dan betapa terkejutnya Janat. Ternyata pria pencuri ini adalah Sangkar. Sangkar meminta Janat melepaskan topengnya, namun Janat tidak mau karena ia malu. Lalu Sangkar membuka paksa topeng Janat. Sangkar langsung kegirangan dan mengatakan kepada Janat,
Lihat, kita memiliki profesi yang sama sebagai pencuri dan kita akan cocok satu sama lain. Kita akan menikah dan meninggalkan pekerjaan kita. तो गब्बर सिंह पैदा हो जाएगा. Sankar menanyakan Janat apa yang dia lakukan tadi di truk itu. Janat menjawab bahwa ia datang untuk menempelkan pelacak di truk berisi uang milik Big Bull. Jika Janat tahu di mana mereka menurunkan semua uang itu, maka Janat akan tahu letak gudang penumpukan uang Big Bull. Dengan cara seperti itu, Janat akan bisa mendapatkan uang yang jauh lebih banyak. Sankar gak menyangka ternyata Janat lebih brilian darinya, karena selama ini Sankar hanya mencuri dari satu truk saja. Lalu Janat mengajak Sankar bekerja sama mencuri uang itu dari penimbunan uang milik Big Bull. Sankar dan Janat pun semakin dekat satu sama lain. Setelah Sankar dan Janat bersenang-senang, tiba-tiba Sankar didatangi anak buah Big Bull. Sankar melihat Janat telah ditahan Betley. Betley meminta Sankar ikut bersamanya, jika tidak maka Janat akan dihabisi. Scene diperlihatkan Sankar telah ditahan di lab ilmuwan Thomas. Transfer memori Big Bull kepada Sankar pun dimulai. Setelah semua memori di otak Big Bull ditransfer ke otak Sankar, maka Sankar akan menjadi Big Bull dan memori yang ada di otak Sankar sebelumnya akan terhapus dalam waktu 4 hari. Saat ini Sankar belum sadarkan diri karena besarnya memori Big Bull yang harus ditransfer. Big Bull pun meminta Thomas untuk menghubunginya jika Sankar sudah sadarkan diri. Lalu Big Bull pergi dari lab itu. उठाओ उसको. Tiba-tiba RAW India datang menyerang lab Thomas. Mereka menghabisi anak buah Big Bull. Namun salah satu anak buah Big Bull ternyata berhasil melarikan diri. Lalu RAW ini mengatakan kepada Sankar bahwa memori Big Bull telah ditransfer di dalam otaknya. RAW meminta Sankar bekerja sama dengannya untuk menangkap Big Bull dan menghancurkan bisnis kejahatan Big Bull. Ketika di jalan, tiba-tiba mobil RAW diserang anak buah Big Bull. Kemudian mereka menghabisi semua RAW yang menculik Sankar. Lalu keluarlah Sankar. Sankar yang melihat wajah Big Bull tepat di depannya, ia sangat marah dan berjanji akan segera menghabisi Big Bull. Di mana 20 tahun yang lewat, Big Bull telah menghabisi ibunya. Kini Sankar menuntut balas dendam atas nyawa ibunya itu. Sankar pun langsung menghajar gangster yang menahannya. Sankar yang dipenuhi amarah balas dendam, ia melawan musuhnya yang banyak itu, hingga banyak musuh bertumbangan. Kemudian Sankar maju menyerang Big Bull, namun Big Bull ternyata sangat kuat. Big Bull malah menghajar Sankar bertubi-tubi. Big Bull mengatakan kepada Sankar bahwa waktunya kembali pulang. Lalu Big Bull menyuntik Sankar. Kepala Sankar pun menjadi puyeng dan ia mengingat di otaknya ada wajah Big Bull. Ternyata pentransferan memori yang dilakukan Thomas kepada Sankar telah bekerja. Lalu Big Bull mengatakan kepada Sankar, "Kamu akan menjadi milikku, otakmu akan menjadi milikku, dan semua memorimu akan dihapus." दिमाग में क्यों है?
Tiba-tiba Sangkar kembali mengingat ibunya. Di tengah kepala Sangkar yang sudah oyong, ia mengendarai mobil dan ingin menabrak habis Big Bull. Namun yang terjadi, Sangkar malah masuk ke dalam laut bersama mobil yang dia kendarai. Lalu Janat menemui Sangkar. Sangkar mengatakan kepada Janat bahwa otaknya telah dimasukkan memori Big Bull dan dalam 4 hari semua ingatannya akan hilang. Sangkar pun menceritakan kepada Janat siapa Pojama. Oh shit, who made this hole? Scene kembali ke masa lalu. Pojama adalah ibu Sangkar. Sangkar hanya memiliki ibu sebab ayahnya sudah tiada. Bagi Sangkar, kehidupan adalah ibunya. Ibu Sangkar bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang tua Big Bull. Suatu hari Big Bull menjual aset ayahnya untuk bisnis narkoboy dan ia juga meminta uang lagi kepada ayahnya untuk pengembangan bisnis jahatnya itu. Ayahnya gak menyangka putranya telah menjadi bandar narkoboy. Lalu ayahnya menelpon polisi untuk memberitahu kejahatan Big Bull. Tetapi Big Bull langsung menembak ayahnya hingga ayahnya habis. Ternyata Pojama melihat perbuatan kejam Big Bull. Lalu Pojama melarikan diri bersama Sangkar agar Big Bull tidak menghabisi mereka. Namun anak buah Big Bull berhasil menangkap Pojama. Pojama meminta belas kasihan Big Bull untuk melepaskan mereka. Pojama berjanji tidak memberitahu kepada siapapun atas apa yang telah dilihatnya. Pojama juga berjanji akan keluar dari kota ini. Namun Big Bull gak mempercayai Pojama. Lalu Big Bull menembak Sangkar. Kemudian Big Bull menembak Pojama. Di tengah napas Pojama mau habis, Big Bull kembali menembak Pojama lagi hingga Pojama habis di tempat. Scene ke masa sekarang. Sangkar berkata kepada Janat, "Selama ini aku sengaja mencuri uang Big Bull agar Big Bull datang mencariku. Kini ia malah menanamkan otak si pencabut nyawa ibuku di otakku. Aku akan menghabisinya Janat sebelum 4 hari aku kehilangan semua memoriku." Fuse me. Scene berlanjut, RAW menangkap Sangkar. Namun saat ini otak Sangkar berjalan dalam memori Big Bull. RAW menanyai Sangkar kenapa ia melakukan transfer memori. Sangkar menjawab, "Dokter memberitahuku umurku tinggal 3 bulan dan aku ingin tetap hidup." Lalu RAW menanyakan Big Bull apa yang diinginkan Big Bull dengan hidup lebih lama. Big Bull mengatakan ia ingin hidup dengan gadis-gadis. Namun RAW tahu bahwa Big Bull berbohong dan bukan itulah rencana Big Bull yang sebenarnya. Di sisi lain, Big Bull menginterogasi identitas Janat. Janat mengatakan bahwa ia bekerja sebagai keamanan di klub milik Big Bull. Namun saat ini ia telah dipecat dan pengangguran. Big Bull menunjukkan identitas Janat yang ternyata Janat adalah seorang agen rahasia Departemen Khusus Penegakan Hukum. Ternyata perkataan Janat kepada Sangkar bahwa ia berasal dari keluarga berpendidikan adalah benar. Lalu Big Bull menanyakan Janat apa tujuannya mendatangi Big Bull. Janat pun mengatakan bahwa pemerintah menugaskannya mencari tahu di mana Big Bull menyimpan semua uangnya dari hasil bisnis narkobonya dan bisnis judi, serta seberapa banyak uang yang dikirim Big Bull ke luar negeri untuk disimpan. तुम्हारा ब्लैक मनी ट्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने मुझे मिशन स्पेशल डायरेक्टर Diperlihatkan Sangkar telah kembali ke ingatannya. Lalu RAW meminta Sangkar bekerja sama dengan mereka. RAW meminta Sangkar untuk memisahkan memori yang pertama dengan memori yang kedua. RAW meminta Sangkar mengingat pelan-pelan kode rahasia Big Bull. Sangkar mencoba mengingat memori Big Bull yang ada di otaknya.
Sangkar pun langsung tahu kalau Big Bull memiliki akun bank di Swiss. Lalu Sangkar mengambil laptop dan mengubah password akun bank Swiss milik Big Bull. क्या कर रहा है तू? हाँ? उसका स्विस बैंक हाँ? याद आ रहा है तो बोलो. Notifikasi pengubahan password pun datang di HP Big Bull. Big Bull menelpon Sangkar. Di dalam telepon itu, Janat mengatakan kepada Sangkar bahwa saat ini ia diculik oleh Big Bull. Lalu Sangkar meminta alamat Big Bull. Jika tidak, maka semua uang Big Bull akan dikirim atas nama Sangkar. हाँ मामा पासवर्ड चेंज क्यों किया Kemudian Sangkar bersama RAW mereka menuju alamat Big Bull. Di tengah perjalanan itu, Sangkar mengatakan kepada RAW bahwa jika ia sudah melihat wajah Big Bull, Sangkar akan langsung menghabisinya di saat itu juga. Namun RAW melarang Sangkar langsung menghabisi Big Bull dan biarkan saja hukum yang mengadilinya. Tetapi Sangkar menolak perkataan RAW ini. Dengan entengnya Sangkar pun bilang, tidak ada yang boleh menghentikan aku menghabisi Big Bull. Jika ada yang menghentikanku akan kupecahkan kepalanya. Mendengar perkataan Sangkar, secara refleks RAW ini langsung mencita kepala Sangkar. Seketika Sangkar kembali ke memori Big Bull. मी इन द सेम कार क्या? बदल गया है तू? Sangkar sangat heran mengapa RAW ini ada satu mobil bersamanya. Sangkar memerintahkannya untuk segera keluar dari mobilnya. Jika tidak, maka Sangkar akan menghabisi RAW ini. Get out of my car. नहीं उतरूंगा. Kemudian si RAW keluar dari mobil Sangkar. Sangkar pun membawa mobilnya menuju gudang Big Bull. Sesampai Sangkar di gudang, Big Bull ingin menghabisi Janat. Sangkar langsung mengatakan kepada Big Bull untuk menghabisi wanita itu karena ia tidak mengenalnya. Thomas, we are the same now. Sangkar menyapa Big Bull dengan mengatakan, "Hai saudaraku, aku adalah Big Bull, dua tubuh dalam satu pikiran." Lalu Big Bull menanyakan berapa password akun bank Big Bull yang telah diganti oleh Sangkar. Sangkar mengatakan ia tidak tahu karena memang otak Sangkar berjalan dalam memori Big Bull. Lalu Big Bull melakukan tes kepada Sangkar, apakah ia benar-benar saat ini telah menjadi Big Bull. Big Bull menanyakan Sangkar siapa polisi korup di Meksiko yang bekerja sama dengannya. Sangkar menjawab, Rodrigo Castillo. Jawaban Sangkar benar. Big Bull menanyakan lagi di mana ia menyimpan semua uang hitam yang ia hasilkan dari India. Sangkar menjawab Trimbakeswar. Jawaban Sangkar juga benar. Big Bull menanyai lagi siapa nama wanita yang pernah dihabisi Big Bull dan dilempar ke pantai. Sangkar mengatakan aku tidak tahu dan jawaban Sangkar benar karena Big Bull tidak tahu siapa nama perempuan itu. It's just copy and paste. Big Bull menanyakan lagi siapa wanita yang seharusnya tidak dihabisi Big Bull namun ia terpaksa melakukannya. Sangkar menjawab Pocama dan jawaban Sangkar juga benar. Lalu Big Bull menanyakan lagi mengapa aku harus melakukan transfer memori. Sangkar menjawab, itu adalah misi besar, di mana akan terjadi perang saudara antara India Utara dan Selatan. Big Bull akan memasok senjata dalam perang itu. Jika terjadi perpecahan, maka perkembangan negara akan berhenti. Maka akan banyak pengangguran dan kemiskinan di sana, sehingga kehidupan rakyat akan menderita. Setelah 10 tahun perang, maka negara India akan terpecah menjadi 2 negara, satu India Utara dan satu lagi India Selatan. Dengan begitu, aku akan lebih mudah menjalankan bisnis narkoboiku di negara terkutuk ini. Mendengar jawaban Sangkar, Big Bull langsung bertepuk tangan dan ia sangat gembira karena misinya telah berhasil. Semua rencana dan rahasia Big Bull yang ada di otaknya telah ada di otak Sangkar.
Big Bull pun mengatakan kepada si ilmuwan bahwa transfer memori yang telah mereka lakukan berhasil dan sukses. गुड बेंटली अब मैं नहीं मर सकता. Lalu Big Bull memerintahkan Bentley mentransfer semua aset Big Bull kepada Shankar. Lalu mereka pun merayakan kemenangan mereka atas transfer memori yang berhasil. You are my brother. Setelah perayaan itu, Janet dan Vijay diam-diam membawa Shankar ke kantor polisi, namun otaknya saat ini berjalan dalam memori Big Bull. Shankar duduk di kantor polisi seolah penjahat di film-film. Saat itu ada seorang ibu dipaksa polisi untuk menandatangani surat kejahatan. Namun si ibu tidak mau karena bukan dialah pelakunya. Si ibu ini bernama Pochama, nama yang sama dengan ibunya Shankar. Karena si polisi emosi dengan perilaku si ibu yang tidak menuruti perintahnya, si polisi pun berteriak memanggil nama si ibu ini Pochama. बोलते साले हाँ? पोचम्मा. Mendengar nama Pochama, memori Shankar langsung berganti. Shankar pun kembali mengingat bagaimana ibunya dihabisi. Shankar tidak terima si ibu diperlakukan kasar oleh si polisi ini. Shankar membawa kursi dan menghajar si polisi. Berdatanganlah polisi lagi, namun Shankar menghajar mereka balik. Shankar tidak mau si polisi memperlakukan Pochama seperti itu. Kemudian Shankar meminta Pochama untuk menjadi ibunya dan tinggal bersama Shankar apapun yang terjadi. Shankar menceritakan kepada Pochama kondisinya saat ini yang mana memorinya telah ditukar oleh pria yang telah menghabisi ibunya Shankar. Shankar pun mengatakan kepada si ibu ini bahwa mungkin Shankar nanti akan berubah karena memori yang ditransfer ke otaknya. Namun Shankar meminta si ibu terus bersamanya dan jangan meninggalkannya apapun yang terjadi. Pochama menerima Shankar sebagai putranya dan Pochama berjanji akan selalu ikut bersama Shankar. दिमाग सटका हुआ है मेरा. थोड़ा मेरे साथ चलोगी क्या? Tiba-tiba otak Shankar kembali ke memori Big Bull. Lalu Shankar mengusir Pochama karena Shankar tidak mengenal siapa Pochama saat ini. Namun Pochama tidak mau. Ia ngotot akan ikut bersama Big Bull. Shankar pun mengancam akan menghabisi Pochama. Kemudian Pochama pun keluar dan Shankar pergi menuju gudang Big Bull. Tetapi Pochama ternyata mengejar Shankar dan ia naik mobil Shankar dari belakang. Sesuai dengan janjinya bahwa Pochama tidak akan meninggalkan Shankar apapun yang terjadi. Sesampai Shankar di gudang, ia meminta Bentley mengusir Pochama yang selalu mengikutinya. Ternyata Janet dan Vijay sudah ada juga di dalam gudang itu. कल सुबह तक हर एक साउथ इंडियन सिटी में डिलीवरी. कौन है? Lalu Big Bull menanyakan Shankar apa PIN akun bank Swiss miliknya yang telah diubahnya. Shankar mengatakan ia tidak tahu. Mereka pun mencoba beberapa password namun semuanya salah. Lalu Shankar meminta Big Bull untuk mencoba password yaitu Janet I love you. Ya, dan passwordnya pun berhasil. खुल गया. और क्या? पर ट्रांसफर कर देना. Tiba-tiba datanglah RAW. Terjadilah pertarungan RAW dengan anak buah Big Bull. Di tengah kericuhan itu, Janet mengakses rekening Big Bull yang masih terbuka. Ia mengirimkan semua uang Big Bull yang ada di akun Swiss ke RBI.
Big Bull yang melihat perbuatan Janat, ia memerintahkan Betley segera menghabisi Janat. Terjadilah pertarungan Janat dan Betley. Janat berhasil menghabisi Betley. Sangkar dan Big Bull sangat marah karena Betley telah habis. Lalu Sangkar memburu Janat dan ingin menghabisinya. Janat terus berlari dan berlari. Kemudian Sangkar menembak bahu Janat. Di tengah kericuhan itu datanglah RAW, namun Sangkar juga menembaknya. Lalu RAW ini mengatakan kepada Sangkar, "Sangkar, kenapa kamu kejar Janat? Dia gadis yang kamu cintai. Harusnya kamu habisi itu Big Bull. Bukankah ini semua rencanamu mendatangkan Big Bull ke India dan mentransfer memorinya?" Ternyata percakapan RAW ini didengar oleh Big Bull. Lalu Big Bull menanyakan apa maksud RAW berbicara seperti itu. Kemudian RAW menceritakan bahwa semua yang terjadi saat ini adalah rencana Ustadz Aismart Sangkar, dan penyakit tumor otak Big Bull sebenarnya itu tidak ada. Semuanya adalah rencana Sangkar. Sejak mendengar informasi, Big Bull mengunjungi rumah sakit di London. RAW bekerja sama dengan dokter di sana untuk mendiagnosa Big Bull menderita tumor otak dan usianya 3 bulan lagi. Ilmuwan Thomas juga telah bekerja sama dengan RAW untuk memilih Sangkar sebagai penerima memori Big Bull agar Sangkar bisa menghabisi Big Bull dan menghancurkan bisnis kerajaan jahat Big Bull. Misi ini disebut Double Aismart Sangkar. Of India. Your complete infrastructure. Setelah Big Bull tahu bahwa ia tidak mengidap penyakit dan tidak akan mati 3 bulan, Big Bull sangat bahagia dan ia memeluk Sangkar atas kesehatannya. Namun Big Bull menusuk Sangkar. Jika Big Bull masih hidup dan ia masih bisa menjalankan rencananya, mengapa harus ada 2 Big Bull? Kata Big Bull. Big Bull pun ingin menghabisi Sangkar. Sementara Sangkar ia mau saja ditembak Big Bull karena saat ini otak Big Bull lah yang berjalan di kepalanya. Ketika Big Bull ingin menghabisi Sangkar, tiba-tiba datanglah Pocama berusaha menghentikan tembakan itu. Namun Sangkar terkena tembakan juga. Pocama dihajar oleh Big Bull dan ia tergeletak di lantai itu. Pocama berteriak kepada Sangkar, "Anakku, bangun!" Mendengar perkataan Pocama, memori Sangkar pun kembali dan ia mengingat ibunya saat dihabisi Big Bull. Seketika kekuatan Sangkar berkali-kali lipat. Lalu Sangkar menghajar semua anak buah Big Bull. Sangkar tidak membiarkan satu orang pun menyentuh Pocama. Kemudian majulah Big Bull. Big Bull yang begitu kuat, ia menghajar Sangkar. Sangkar kembali bertaruh dan menghajar Big Bull. Lalu Sangkar melemparkan tombaknya ke Big Bull. Nyawa Big Bull pun habis. Dan film berakhir. Dari film ini kita bisa ambil nilai positif Besti. Jangan mudah terprovokasi dengan statement dan kegaduhan yang diciptakan oleh beberapa oknum untuk memecah belah negara. Mari kita jaga persatuan dan perdamaian negara kita. Baiklah Besti, sekian alur cerita film India Double Aismart 2024. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan video terbaru dari Lonceng Film. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.